Peringatan keras Amerika-China menuju konflik militer besar di era Joe Biden. New York, seorang analis terkemuka memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan China sedang menuju konflik militer besar atas Taiwan. Analis tersebut mengklaim faktor pendorong perang sedang meningkat di Laut Cina Selatan. Melansir Express.co.uk, ketegangan antara kedua negara adidaya telah meningkat selama sebulan terakhir. Pada bulan Januari, jet militer milik Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA melakukan serangan rudal simulasi terhadap kapal induk Amerika, USS Theodore Roosevelt saat berpatroli di perairan dekat Taiwan. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Cina mengeluarkan pernyataan tanpa kompromi pada Kamis lalu yang memperingatkan Taipei bahwa kemerdekaan berarti perang. Menulis di Financial Times, Diana Koleva, kepala ekonomi di Enodo Economics, mengatakan bahwa tim risetnya meyakini bahwa peluang untuk menghindari konflik di Taiwan telah turun secara dramatis. Dia berpendapat bahwa Presiden China Xi Jinping yang semakin tegas dan percaya diri melihatnya sebagai takdir untuk membawa Taiwan kembali ke pangkuan China. Menjawab pertanyaan apakah Amerika Serikat dan China pada akhirnya akan berperang memperebutkan negara pulau itu, dia menulis, pejabat Amerika Serikat telah lama mengadopsi ambiguitas strategis. Ketika ditanya apakah mereka akan datang untuk menyelamatkan Taiwan jika terjadi aksi militer China. Jika pemaksaan China diperpanjang hingga blokade ekonomi besar-besaran di Taiwan, Washington mungkin akan campur tangan. Koleva juga menjelaskan selain taruhan ekonomi, jika disisihkan, Amerika Serikat bisa kehilangan status sebagai kekuatan utama Asia Pasifik. Dia bilang, pemerintah Biden sejauh ini terjebak pada garis keras Donald Trump di China. Ini menanggapi serangan udara provokatif dengan menyerukan Beijing untuk berhenti mengintimidasi Taiwan dan menggambarkan hubungannya dengan Taipei sebagai sekuat batu. Biden juga melanggar presiden dengan mengundang perwakilan Taiwan dari Washington ke upacara pelantikannya, paparnya. Namun, menurut Koleva, meski disibukkan dengan masalah di dalam negeri, Biden ingin menghindari aksi provokasi terhadap Xi Jinping atas masalah tersebut. Dia menjelaskan, ujian terpenting akan terjadi jika Biden memasukkan Taiwan ke dalam KTT Demokrat yang ditetapkan untuk tahun pertama kepresidenannya. Mengundang Taiwan akan membuat marah Beijing dan Xi Jinping akan berada di bawah tekanan untuk menanggapi. Atas dasar regional, konfrontasi apapun tidak akan diizinkan untuk meningkat. Tapi risiko yang terlibat bukan hanya soal perhitungan logis, ujarnya seperti yang dikutip Express.co.uk. Koleva juga menambahkan seperti yang diamati oleh sejarawan Yunani dan Jenderal Thucydides, pendorong perang adalah ketakutan, kehormatan dan keuntungan, dan semuanya meningkat. Tangan besi Joe Biden mulai terlihat. Asia Tenggara dan Cina seperti dibuat tak berdaya, Laut Cina Selatan dibuat seperti neraka. Ada titah perdana yang bikin kawasan Laut Cina Selatan seperti mendidih. Dilansir dari sputniknews.com, Joe Biden telah memberikan lampu hijau kepada militer Amerika untuk masuk ke Laut Cina Selatan. Seluruh mesin perangnya diizinkan mengambil tindakan apapun untuk menjaga stabilitas kawasan. Itu bisa diartikan termasuk membuat neraka baru di Laut Cina Selatan.
Sejak Sabtu 6 Februari 2021, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (Indo-PACOM) langsung memberi komando ke kapal induk Amerika yang dipimpin USS Theodore Roosevelt untuk memasuki Laut Cina Selatan. Misi pertama menjalankan operasi rutin. Misi pertama ini masih belum memperlihatkan otot militer Amerika, sifatnya hanya pengenalan kawasan. Misi kedua adalah menjaga wilayah Kepulauan Paracel dari konflik. Di situ ada Cina dan Vietnam yang bertikai, ada juga Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan yang saling klaim wilayah. Panasnya tensi ini ingin ditengahi Amerika dengan kekuatan militer. Mandat berikutnya kemudian muncul. USS Johann S. McCain diberikan hak navigasi dan kebebasan di sekitar Kepulauan Paracel sesuai dengan hukum internasional. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh-Burke langsung siaga. Segala hal yang terkait dengan sengketa wilayah akan dihadapi dengan kekuatan militer. Satu-satunya yang jadi permasalahan serius adalah keberadaan militer Cina. Saat ini, Cina sudah berulang kali memprovokasi militer Amerika. Meskipun tidak memiliki klaim atas wilayah tersebut, Amerika dianggap secara aktif terlibat dalam sengketa tersebut. Cina masih memilih diam dan terlihat tak berdaya di kawasan itu. Amerika pun masih menunggu respon lanjutan dari Washington dan Beijing. Di luar itu semua, mesin perang Cina dan Amerika masih sangat mungkin membuat Laut Cina Selatan seperti neraka.